Bapak dulu pendeta, Bapak berarti kan sudah paham betul dengan kristologi. Betul. Sudah belajar Islamologi pula. Di gereja mana dulu, Pak? Ya GBI. Loh bukan, maksudnya GB-nya mana? Kalau saya kan di Metropolitan. Aku di Medan. Apa? Medan. Oh, Medan. Di kota Medan? Iya. Oh, berapa tahun Pak melayani? 10. Lama ya, 10 tahun ya. Maka udah kental. Masya Allah. 3 pribadi, 1 hakikat. 3 pribadi, 1 hakikat. Ya. Ya, 3 pribadi yang terpisah, tetapi sama-sama semuanya Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Begitu kan Ya, ya. yang diajarin sama pendeta-pendeta kita dulu kan? Iya. Tapi maksud saya gini Pak, saya ingin Pak Rey terbuka aja, kita terbuka aja. Iya. Saya tidak akan pernah tidak menghormati keyakinan orang lain, tidak. Betul. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua, Pak. Iya, betul. Sepupu saya juga masih Kristen semua. II saya juga masih Kristen semua. II. Semua keluarga besar saya masih Kristen semua. AA enggak ya? AA enggak punya AA, punya yang cek sama P. Oke. Nah, jadi maksud saya, kalau memang Pak Rey sudah menuju ke 2 kalimat syahadat dan Pak Rey sudah menjalankan sholat, alhamdulillah. Tetapi maksud saya, kita menjalankan sholat, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam sholat juga kita harus berdasarkan pengetahuan, Pak. Iya. Penting, Betul. karena di dalam kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus ada pengetahuan. Pengetahuan artinya kita Berapa hal ya? meyakini, ya. Selain pengetahuan juga ada meyakini, kemudian juga menerima, juga taat atau patuh, Iya. juga jujur, juga ikhlas. Iya. 8 ya? Terakhir cinta, Pak. Nah, cintanya kepada 2 kalimat syahadat itu dengan arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi, cinta kepada keislaman kita gitu. Nah, 7 ini yang menjadi dasar atau syarat di dalam sebuah kalimat syahadat, Pak. Jadi tidak bisa kita hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi kita tidak mengetahui sosok Nabi, kita tidak mengetahui sifat daripada yang menciptakan kita, dan kita tidak ikhlas melaksanakannya, kita tidak jujur kepada diri sendiri, dan kita tidak menerima, itu sia-sia, Pak. Betul. Nah, jadi yang ingin saya korek dari Pak Rey itu sebenarnya adalah akidah Pak Rey sendiri dengan kekristenan apakah sudah hilang atau masih ada. Kalau masih ada, saya sangat terbuka kok untuk bicara, untuk membahasnya gitu ya. Ini semuanya Babel nih, Pak. Gak berani aku lihat Sabtu Cinta. Jadi saya memang sudah mempelajari itu karena saya ingin membuktikan kepada keluarga besar saya bahwa kekristenan tuh adanya begini loh gitu. Dan saya objektif, saya tidak mau istilahnya kalau kamu Kristen tuh saya jadi benci kamu, enggak. Mereka tetap keluarga saya, bahkan yang bukan keluarga saya pun juga kita tetap harus sama-sama menghormati kan, Pak. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara ilmiah nih, ilmiah tuh artinya ada sumbernya nih. Ayo gitu. Karena saya udah kumpulin dari mau yang tahun berapa saya kumpulin gitu, Pak. Karena di sini kan bicara tentang kristologi. Ya. Kalau kita dulu bicaranya Islamologi. Islamologi. Ya, itu mengerti lah. Iya. Berarti Ya, saya ya. udah lama tahu lah tuh seperti itu. Nah, sebenarnya gini Pak, kalau kristologi itu kan sebenarnya kan yang mempelajari posisinya Yesus di dalam Kristen. Kalau Islamologi mempelajari tentang Islam gitu kan. Tapi kira-kira apakah masih ada di dalam hati Pak Rey itu bahwa masih ada keyakinan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu masih sebagai sosok yang ilahi gitu? Masih ada nggak Pak? Kalau udah lihat videonya Pak Doni ya lama-lamanya Sudah ya. Nah, di hadapan saya sekarang Pak Rey menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya? Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Rey menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Rey ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Rey untuk masuk dan memeluk agama Islam atau memang Pak Rey mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri, Pak? Enggak ada maksa dan kemauan sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya? Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan Pak ya? Iya. Syariat itu hukum ya, ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu.
Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Ray berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Saya melaksanakan. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Ray kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Ray ikutin saya ya. Bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Banyak itu mereka kutip-kutip ayat-ayat, dia tahu kutip, dia tahu ayatnya, alamatnya di Alkitab di mana, dan dia tahu yang mana kontradiksi karena mereka pakai alat, mereka pakai aplikasi yang dapat langsung mengukur itu. Beda ini, terjemahan ini beda. Dan mereka jangan anggap enteng gitu loh. Dan ini banyak sudah memakan korban, banyak orang sudah jadi mualaf, sudah murtad dari kekristenan gara-gara yang begini-begini nih, gitu. Nah, itu sebabnya kalau saya nggak anggap enteng ini. Kalau Anda mau anggap enteng ya terserah, tapi kalau saya tidak, saya serius ini. Makanya saya betul-betul mau gugat ini kekristenan ini, gugat pimpinan-pimpinan gereja, gugat pimpinan lembaga Alkitab Indonesia. Saya gugat sahabat saya Dr. Anwar Chen PhD. Anda harus bertanggung jawab, bro, ya. Anda harus tampil dan betul-betul jangan bela diri lah, nggak usah bela diri lah, ya. Ini sudah serius ini. Jadi Anda jangan tuntut saya macam-macam gitu ya, karena disiplin ilmu bidang studi teologi saya berbeda gitu loh ya. Jadi apalagi kita ini seorang gembala misalkan, kita nggak kutak-katik soal urusan Alkitab karena bidang kita. Nah, Anda yang punya bidang biblika itu kenapa nggak ngomong? Siapa yang jago-jago biblika yang katanya ahli dalam soal teks-teks asli? Mana? Dari BMPT KKI juga masuk aja di sini kalau berani. Ya, bicarakan. Ya, kalau perlu undang Yonatan. Tidak ada yang berani lawan. Waktu Yonatan Purnomo bicara di seminar BMPT KKI, semua pada diam juga, nggak ada yang berani bantah kok. Ya, bantahnya cuma ribut personal, menyerang personal secara pribadi. Ya, itu yang saya sesalkan. Ya, pendeta-pendeta cuma ngomong-ngomong. Anwar Chen juga anggap remeh. Ya, cuma jawab-jawab sepintas begitu saja dan menunjukkan otoritas. Oh, nggak mungkin salah lah. Itu orang-orang yang nggak punya kapasitas, itu baru dan sebagainya. Nah, ini bukan soal baru orang tertentu atau Anda yang sudah berkarat jadi doktor teologi khusus di bidang biblika, buktikan kalau Yonatan Purnomo salah. Yang saya justru mau kumpul semua ini teolog-teolog, lalu dudukkan Yonatan Purnomo yang bikin kacau ini, ya, dakwa dia, jadikan dia terdakwa, bertanggung jawab atas kekacauan teologis yang dia buat, bahwa Alkitab yang kita pegang selama ini 69 tahun loh, salah semua ini. 6.577 kesalahan, gila juga nih Yonatan nih. Ya, ini kan kacau ini. Kalau dia nggak dimintai pertanggungjawabannya, waduh. Anda yang saya mintai pertanggungjawaban ini Anwar Chen. Ya. Lalu berikutnya kita lihat nih. Mr. George, tidak ada Alkitab yang benar selain KJV Bible nih. Dan itu pun ada errornya, makanya harus belajar textual study biar tidak resah. Kalau tahu begini, santai aja bro. Anda tidak punya kepekaan itu, George. Ini bukan hal yang biasa. Apa kesalahan, tidak ada Alkitab yang tidak punya kesalahan. Kalau logika akal sehatnya aja George pakai. Kalau itu firman Tuhan, itu otoritatif, diinspirasikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus sendiri, tidak mungkin salah dong. Ya, kalau Alkitab yang benar itu, kitab suci yang benar itu, yang otoritatif, itu yang diilhamkan oleh Roh Kudus, itu tidak ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Semua harus kongruen, semua harus sinkron satu dengan yang lain, tidak ada yang bertentangan gitu loh George. Masa firman Tuhan Roh Kudus mengilhamkan satu bagian begini, tapi bagian lain salah? Nggak mungkin Roh Kudus kerjanya kayak begitu, bikin orang error, bikin orang kacau. Enggak. Alkitab itu juga dibuat sesederhana mungkin. Untuk apa? Umat Tuhan dapat mengenal Tuhan yang benar, dengan cara yang benar, dengan sumber yang benar, lalu bisa melakukannya dengan benar gitu loh. Makanya pemberitaan Alkitab itu sebagai kebenaran harus disampaikan dengan benar, dengan cara yang benar. Jadi istilahnya begini,
Kita memberitakan kebenaran, hanya kebenaran saja, tidak lain dari kebenaran itu sendiri, berdasarkan kebenaran yang benar-benar benar. Udah 4 benarnya itu, George. Aduh, jangan anggap enteng lah. Yosafat David, jangan kecil hati Pak, yang tidak benar hanyalah terjemahan Alkitab yang mengambil dari sumber Alkitab yang tidak kanon, tetapi naskah Alkitab Bizantin yang kanon adalah benar. Ya, amin Pak Yosafat. Ya, saya sendiri tidak melakukan penelitian seperti yang Pak Yonatan dan Biblikos ya lakukan, tetapi saya sebagai pengguna, pemakai dan penyiar, ya pemberita, itu cukup goyah juga, resah juga bahwa ternyata selama ini untung saya belum mati nih. Ya, saya masih dapat kesempatan, itu anugerah. Mendapat kesempatan melihat bahwa ternyata banyak yang salah ini, yang harus dibenarkan. Nah, saya berharap Biblikos segera menerbitkan versi terjemahannya secara cepat gitu loh, jangan menunda lama-lama, supaya juga bisa kita lihat. Dan ini bandingkan secara utuh ya. Dan zaman sekarang saudara-saudara sudah terbuka ya. Artinya terbuka maksudnya begini, dunia informasi, globalisasi teknologi ini sudah luar biasa. Anda bisa akses semua data, Anda bisa akses semua referensi dari berbagai sumber yang dulunya tidak mungkin kita lakukan itu. Ya, kita cuma terbatas dengan referensi, buku-buku referensi terbatas, dengan teolog-teolog terbatas, pakar-pakar yang terbatas, itu pun sulit dapat bukunya. Kadang-kala kita merayap di bawah kolong jembatan Senen, di Pasar Rumput, apa di mana yang jual buku-buku loak itu. Aduh, susah banget. Kalau kirim dari luar juga, aduh, referensinya kurang. Tapi sekarang Anda tinggal klik namanya apa, dokter siapa, bukunya, judulnya apa, penerbitnya apa, itu keluar semua, berbagai versi bahkan dan seterusnya. Termasuk kodeks-kodeks Anda bisa dapatkan sumbernya, begitu luar biasa dunia sekarang ini. Nah, itu sebabnya ketika ini terbuka, Jonathan tidak bisa sembarangan ngomong. Wah, ini salah, 6.577 salah. Ya, oh dia bisa kacau itu kalau dia ternyata cuma asal ngomong asbun, tapi dia tidak punya data, tidak punya bukti. Sekarang gampang sekali. Makanya pendeta sekarang nggak boleh sembarangan khotbah, kutip ayat terus salah kutip lagi. Di zaman saya dulu, saya paling suka sakit kepala. Saya beberapa kali ikut seminar, bahkan ikut pendeta lain khotbah. Pendeta itu dengan PD-nya kutip ayat, ya lalu khotbahkan, ternyata ayat itu salah. Aduh, saya bilang, ini pendeta ini dia belajar apa enggak sih? Aduh. Tapi ya sudahlah. Makanya saya bilang, zamannya saya masih bersyukur karena terbitnya dakwaan terhadap LAI ini, saya masih hidup gitu loh. Artinya saya masih punya kesempatan memperbaiki. Kalau ternyata betul 6.577 itu salah, ya. Dan saya juga sudah mulai agak percaya ini, artinya ya dari contoh 4 episode saja ini saya bisa lihat memenuhi hukum akal sehat